Dan kalau Allah kasih saya, oke lu selesai di situ, dan saya ketemu dalam keadaan belum menyelesaikan salah satu PR saya, mau kayak apa? Malunya mau kayak apa gitu. Leaders Kumparan, kita masih bersama Fitri Tropika, kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya. Ketika kemudian tadi menemukan hidayah ya, kita sebutkan, apa perasaannya? Coba di-sharing sama Leaders Kumparan ini supaya semua tahu perasaannya kayak gimana. Justru malah kayak gini, Ustaz, jujur ya, ini tuh semuanya nggak instan. Yeah. Dan bisa dibilang mungkin aku prosesnya kayak lambat. Karena ini aku rasain kayak udah dari 5 atau 6 tahunan lalu, Ustaz. Prosesnya, bahkan itu pun aku mengkajinya tuh pelan-pelan banget, nggak yang langsung oke, gue baca Quran semuanya, gue langsung baca Quran, langsung paham semuanya, langsung hidup aku total berubah 180 derajat. Itu enggak, aku bisa dibilang proses sampai akhirnya kayak aku memutuskan mengenakan hijab sekarang tuh tahunan. Ada kayak ilmu pengetahuan atau fakta-fakta psikologis yang kayaknya itu nggak mungkin bisa diketahui oleh orang yang udah hidup ribuan tahun lalu sama Nabi Muhammad gitu. Betul, maksudnya kalau 14 abad yang lalu tuh nggak mungkin tahu lah ya. Iya, nggak kayak apa, banyak fakta-fakta ilmiah yang kayak baru ditemuin sama saintis sekarang. Tuh. Yang ini kalau kan suka ada yang bilang gitu itu di karang-karang atau apa, itu tuh kayak nggak mungkin banget, nggak mungkin banget. Sampai di titik yang banyak perintah-perintahnya yang do's and don'ts-nya itu tadi, dan kayak ada yang poin yang ulurkanlah jilbabmu gitu segala macam. Jadi kayak kita mengetahui sesuatu yang kita meyakini sepenuh hati bahwa wah ini 100% benar, ini kayak ini keren banget, ini menakjubkan, semua hal ada di Al-Quran. Ibu menyusui itu bagusnya 2 tahun, dan itu kayak baru kayak peneliti-peneliti itu baru memberitahu sekarang kemana aja udah ada di Quran, disuruh 2 tahun gitu. Sampai aku baca ada yang disuruh pakai jilbab, itu kayak oke, itu kan kita belajar teorinya. Ketika kita belajar prakteknya, itu tuh kayak yang gue tahu ini salah, gue tahu ini salah, gue tahu ini harus, tapi susah banget gitu ya. Gitu. Itu ya itu. Mesti susah banget karena kalau gampang ya hadiahnya kipas angin lah. Nah, itu sampai kayak oke, gue tahu kalau perempuan itu harus pakai jilbab. Kayak iya tahu tapi aku coba praktekin yang lain dulu ya gitu kan. Aku sambil baca kan pasti ada lagi, aku selalu hafalin poin-poin, pasti ada yang ngena gitu. Oke, yang jilbab belum bisa aku jalanin dulu, yang perintah yang lain aku coba jalanin gitu. Tapi step by step ya. Iya, bertahun-tahun tuh kayak gimana sih? Kayak rasanya ada membohongi diri sendiri gitu loh, Ustaz. Kita tahu satu kebenaran, tapi kayak kok nggak dijalan-jalanin, denying terus gitu. Itu saya malah baru tahu nih, bukan langsung begitu ya, nggak langsung hijrah, tapi berapa lama tuh jaraknya dari mulai fitrop tadi, aduh ini nih kayaknya saya memang udah harus lebih memahami agama, lebih menjalankan ketaatan ya. Dari sana sampai ke, kan yang paling besar hijrah dari seorang akhwat itu ya berhijab. Sampai berhijabnya berapa lama tuh? Bisa dibilang malah kayak aku sudah mulai ada keinginan untuk berhijab tuh dari 5 tahun lalu. Oh gitu. Itulah setan ya, Ustaz. Teorinya sih kita udah baca di Quran. Teorinya sih kita udah, gua tahu nih ini satu perintah, dan ini it's for my own good juga kok gitu. Tapi kayak pertimbangan terlalu banyak. Salah satunya kayak dari 5 tahun yang lalu tuh udah ada, di sebelum menikah tuh udah ada keinginan, dan setiap ketemu orang tuh selalu lo yakinin aja dulu, lo mantepin aja dulu, ntar tiba-tiba buka lagi apa gitu. Jadi kayak belum ketakutan tidak beralasan, seperti salah satunya gini, sampai akhirnya kayak kemarin-kemarin itu masih ada ketakutan yang di Indonesia itu mayoritas seolah-olah beranggapan kalau misalkan perempuan yang berkerudung itu kan harus yang anggun, kalem, santun, perempuan solehah gitu. Sementara kan maksudnya memang secara personality aku memang
outgoing, emang cheerful gitu, seneng heboh gitu. Ini orang-orang bisa terima aku atau enggak dengan nanti seperti itu, karena jadi kayak di pikiran aku, gue bisa nggak tiba-tiba jadi 180 derajat becoming harus sama jadi anggun gitu ya. I'm not gitu. Dan akhirnya kayak gimana ya, itu jadi keresahan sendiri gitu. Ya Allah gimana ya, terus netizen juga menjadi penghalang juga. Karena kan kita mulai cek-cek ombak nih saat udah kayak tahun-tahun ini tuh setelah bulan puasa. Ya setelah bulan puasa tuh udah mulai keinginan itu tuh kayak kita nunda-nunda ngerjain PR. Udah tahu nih PR, mau kita tidur kayak apapun tetap ada perasaan keingetan gitu. Akhirnya aku kayak mulai ngecek juga Instagram beberapa artis-artis yang sudah mulai berhijab gitu. Dan kayak ngelihat netizennya tuh yang begitu demandingnya gitu, maksudnya bukan ya mungkin niatnya baik, tapi kadang-kadang ada beberapa yang sering kayak melupakan adab menasehati gitu kan, nggak boleh di depan umum, apa ada yang kok nggak pakai kaos kaki sih, kakak kok ini, sampai ada yang aku baca Allah paling kerudungan biar dapat endorsan, itu kayak nah itu tuh nggak siap, aku nggak siap sih. Ada teman aku yang kemarin baru haji tuh cerita, dia bilang aku tuh kenal dia tuh salah satu yang paling tomboy, paling paling gitu banget, dan dia masih tetap seperti itu. Apa sih yang bikin lo akhirnya berhijab? Karena keinginan itu memang sudah kuat banget. Dia bilangnya, gue kemarin waktu haji, ya selama ini gue tuh kalau misalkan lihat ada orang meninggal mati tuh gue tuh selalu tanya, ini matinya kenapa? Sakit apa? Kenapa? Penyakitnya apa? Serangan jantung kah? Apa-apa? Kayak harus dapat jawaban yang pasti. Tapi kemarin pada saat gue berhaji, pada saat gue lari, tawaf apa sa'i ya? Tawaf apa sa'i ini? Sa'i ya? Sa'i. Itu banyak yang masih muda-muda, keker-keker, lari, blek. Dan di saat itu kayak, gue berpikir katanya ya, orang tuh kalau Allah emang udah berkehendak untuk mati aja. Dan pada situ aku berpikir, Allah kalau ini niat cuman hanya sekedar jadi niat aja, tapi saya keburu dipanggil, malu dong. Gitu. Masya Allah. Tahu kalau ini tuh harus dijalanin, tapi kok apa? Maksudnya kayak hidup tuh to please siapa? To please Allah atau to please people around me? To please netizen gitu. Iya gitu, maksudnya ya Allah gimana ya kalau saya tuh tahu saya harusnya pakai, tapi saya nggak jalan-jalanin, tapi saya keburu mati. Kayak gimana nanti saya kalau ketemu, malunya kayak apa? Gitu. Udah tahu, udah dikasih tahu gitu ya. Iya, udah tahu, udah cari tahu, udah meyakini lo mati, tapi nggak dijalanin. Dan kalau Allah kasih saya, oke, lu selesai di situ, dan saya ketemu dalam keadaan belum menyelesaikan salah satu PR saya, mau kayak apa? Malunya mau kayak apa gitu. Subhanallah. Akhirnya ya udah, saya waktu itu udah kayak nggak nemu alasan lagi untuk nggak langsung berhijab gitu. Udah teman-teman juga masih seperti yang saya ketemu dulu kok gitu. Masih tetap dengan karakter mereka, tidak harus langsung 180 derajat jadi orang beda. Saya ngomong sama suami, aku kayaknya udah mau berhijab gitu. Gimana suami? Dia bilang, ya bagus lah gitu. Ya tapi gimana ya? Nanti kalau ya kembali lagi ya itu antara dunia sama akhirat itu kan gimana ya, pasti ada aja saya tanya, kayak aku ngerasa godaannya kenceng banget di depan kanan kiri gitu, aku masih ada kontrak apa segala macem gitu. Terus kayak akhirnya suamiku yang, emang kamu kenapa? Dia mikirnya kayak orang berhijab banyak juga kok yang cantik gitu, masih cakep-cakep aja. Bukan itu gitu, kayak apa, kayak bukan masalah cakep atau enggaknya, dia bilang masalah kerjaan. Suami aku bilang, tenang aja, kalau masalah kerjaan, toh aku juga kerja keras buat bahagiain kamu kan. Dia bilang gitu. Masya Allah, ya Rob, ya Allah. Terus jadi betul-betul nge-support, menenangkan gitu ya. Dia bilang, aku kan kerja keras buat bahagiain kamu nggak usah khawatir, apapun yang terjadi kita hadapin bareng-bareng. Insya Allah. Saat itu juga minta manajer aku untuk pastiin kontrak-kontrak, ngomong sama beberapa brand-brand yang bekerja sama, bilang, bahkan aku saat itu masih ada syuting kan di salah satu stasiun TV, aku sampai bilang, ngomong aja sama mereka, kalau mereka nggak berkenan nggak apa-apa, berhenti. Aku
bos aku bukan bos stasiun TV, bos aku Allah. Masya Allah. Jadi ya udah aku memutuskan begitu. Alhamdulillah. Manajer aku bilang udah semuanya aman, pakai aja. Langsung, aku nggak tahu umur aku bakal sampai kapan. Aku nggak mau ketemu Allah dalam keadaan aku belum menyelesaikan salah satu PR aku. Itu dia. Leaders Kumparan ini banyak sekali ya hikmah yang kita ambil nih dari ngobrol-ngobrol sama Fitrop ini. Saya aja sampai minta tisu juga dah. jadi ikut-ikutan nih. Tapi intinya begini. Ada beberapa poin yang saya ingin tegaskan. Leaders Kumparan, kalau kita sudah mencari yang namanya hidayah, itu memang harus dicari. Dia tidak datang begitu saja. Itu harus dicari. Ada ulama-ulama yang menyebutkan yang namanya hidayah itu seperti sinar matahari. Kalau kita pengen dapat sinar matahari, ya jangan dalam rumah, keluar sana. Dapetin sinarnya. Kalau kita diem aja bilang, saya belum dapat hidayah, bukan belum dapat hidayah, belum mau mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu sudah ada. Hidayah itu Al-Quran, hidayah itu Rasulullah, ya. Itu hidayah, petunjuk. Nah, kemudian kalau misalnya kita memang sudah berniat, ini satu nih. Tadi itu saya senang sekali dengarnya. Kalau yang namanya niat, hanya disimpan sebagai niat, walaupun sudah punya pahala, tetapi dia berhenti di situ. Ada di atas niat itu namanya azam. Ya, berazam kalau kita bahasa itu, azam. Azam itu niat yang sudah kemudian direncanakan. Jadi kalau misalnya niat udah direncanakan tuh, udah niat nih, lihat-lihat Instagram orang lain, lihat-lihat coba-coba yang namanya progress, dicobain. Udah ada rencana tuh, bukan hanya niat tapi udah mulai ada upaya maksudnya, upaya. Cobain hijab, beli 1, 2 gitu, 3 anak itu. Nah, di sini Allah sebetulnya menegaskan dalam Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kamu sudah berazam tadi, udah selebihnya tawakal aja sama Allah. Jadi jangan takut yang namanya kerjaan, jangan takut yang namanya netizen, jangan takut semuanya. Kalau kamu sudah berazam tadi untuk menuju kepada kebaikan, mendekatkan kepada Allah, tawakal Allah. Dan itu dia, pada saat itu aku tiba-tiba aku ketemu satu ayat ya, lagi ini aja gitu, maksudnya lagi berusaha proses menguatkan diri. Itu aku lupa ayatnya apa dan takut salah sih aku ya, tapi pokoknya kurang lebih pada saat itu aku tersentuh banget, pokoknya intinya Allah tuh berfirman bahwa kalau gue ada sesuatu yang dilarang, jauhilah apa yang dilarang, dan kalau misalkan ada sesuatu yang aku perintahkan, lakukan, jalankanlah semampu. Iya betul. Itu aku begitu ketemu ayat itu kayak, ya Allah aja tuh sangat pengertian banget sama orang yang mau berproses, berprogres. Kayak Allah tuh mengapresiasi progres sekecil apapun. Jadi kayak kalau itu jadi kekuatan aku sih, maksudnya kalau aku ketemu sama netizen yang kok gini sih, kok bajunya masih belum ini, kok kerudungnya belum ini atau apa, Allah aja menghargai proses, kamu aja masih makhluk Allah. Aku sih selalu kayak dalam hati sih gitu. Iya, makanya saya ingin negasin ke Fitrop ini, alhamdulillah gini, yang namanya hijrah itu ya, ini alladzina amanu ya, orang-orang yang yakin. Kalau nggak yakin susah untuk hijrah, makanya harus yakin. Nah yakin ini kan, proses yakin ini mesti ditambah ilmunya, ya nggak? Mesti banyak tuh, bagaimana supaya yakinnya bulat gitu. Nah, amanu, yakin. Kemudian wahajaru wajahadu. Orang-orang yang yakin baru dia bisa berhijrah, dan dia itu harus apa? Harus berjihad, harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh repot. Leaders Kumparan, sudah lihat belum partai yang sebelumnya? Ayo, lihat yang sebelumnya supaya lengkap, nggak kepotong-potong, jadinya nggak salah-salah nanti interpretasinya ya. Ayo tonton, seru insya Allah.